mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Engkau yang senantiasa memberkati, melindungi, menyertai, bahkan memelihara setiap kehidupan kami sampai detik ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sore hari ini kami bersama-sama memberi yang terbaik buat Engkau Tuhan. Mari sucikan setiap kudus, setiap persembahan kami ya Bapak. Kuduskan agar boleh dipakai layak untuk pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Orang yang kami yang mulai dengan kata malaikat, mari biarlah Allah memberkati keluarga ini dan setiap pergumulannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga setiap berkat Tuhan memberkati senantiasa seluruh jemaat yang memberi sore hari ini. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kami ada dalam pemeliharaan-Mu, kami senantiasa ada dalam kemurahan-Mu Tuhan, dan kami bersyukur sampai dengan sore hari ini kami boleh melihat Tuhan baik buat kehidupan kami. Saat sore hari ini Tuhan, kami percaya Engkau di tengah-tengah kami, Engkau mengurapi setiap kami yang hadir sore hari ini Tuhan.
Sebentar kami akan duduk dengan tenang. Kami akan dengarkan kebenaran-Mu diberitakan bagi kami. Mari Tuhan kiranya berbicara bagi setiap kami Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi seluruh umat-Mu Tuhan. Agar setiap kami boleh menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu yang baik. Hati kami menjadi tanah hati yang sangat subur untuk benih firman Tuhan boleh tertanam. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan kami berdoa menyerahkan pemberitaan firman Tuhan sore hari ini ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Terang hidup kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, sebelum kita duduk kita akan baca pengakuan iman kita bersama-sama. Ya, 2, 3. Pengakuan iman. Kami jemaat gereja Bethel Tabernakel Yesus Terang Dunia percaya 1. Bahwa hanya ada satu Allah yang ada sejak kekal dalam 3 pribadi, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. 2. Bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan, tidak bisa salah dan berwibawa. 3. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dilahirkan oleh perawan Maria sebagai manusia, hidup tanpa dosa, sebagai pengganti orang berdosa, bangkit secara tubuh, naik ke surga, dan akan datang kembali ke bumi ini dalam kuasa dan kemuliaan. 4. Bahwa satu-satunya jalan keselamatan adalah melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang mendatangkan kelahiran baru. 5. Bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah yang menguduskan, yang memungkinkan orang beriman hidup kudus dengan jalan tinggal di dalam diri orang beriman dan memenuhi orang percaya. 6. Bahwa gereja adalah persekutuan orang-orang yang telah dipanggil untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan dibaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan di dalam serta melalui gereja orang-orang yang percaya berbakti, bertumbuh dan melayani sesama manusia dengan Injil dan perbuatan baik. 7. Bahwa ada pengharapan yang bahagia pada saat kedatangan Kristus yang kedua, akan membangkitkan orang-orang beriman dari kematian untuk memasuki kehidupan yang kekal abadi. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, puji Tuhan kita bisa sama-sama kembali bersekutu dalam peribadatan kita. Ya, saudara sekalian, kita akan masih belajar terus tentang sebuah topik yang namanya penyembahan. Ya, jadi minggu lalu kita sudah belajar, tadi pagi kita juga belajar tentang penyembahan. Ya. Salah satunya adalah bahwa pada saat yang sama pada saat kita sedang menyembah Tuhan, saudara sekalian, ya Tuhan disenangkan, iblis takut. Ya, lalu minggu lalu kita belajar bahwa di dalam penyembahan, saudara sekalian, ya, apa yang tidak bisa dengan mata kita, apa yang mustahil di depan mata fisik kita, itu bisa dituntaskan pada saat kita bergumul dalam hadirat Tuhan. Ya, jadi itu kita belajar tentang penyembahan. Nah, sore hari ini saudara sekalian, saya ajak kita lebih jauh lagi belajar tentang penyembahan, karena kita tahu bahwa yang namanya manusia adalah makhluk penyembah. Ya, bukan hanya karena manusia adalah makhluk penyembah, tapi memang manusia diciptakan untuk menyembah sesuatu. Ya, saya minggu lalu beritahu Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa di dalam tahta hatinya manusia, tahta hati saya dan saudara sekalian, itu ada sebuah tahta. Dan pasti ada sesuatu atau ada sebuah pribadi yang bertahta di situ. Nah, siapa yang bertahta di situ adalah pribadi atau sesuatu yang pasti kita sembah. Nah, jadi saudara sekalian, makanya manusia, saya dan saudara sekalian, bukan hanya orang Kristen saja, semua orang itu tidak bisa lepas dengan yang namanya penyembahan. Karena yang namanya manusia itu memang dicipta untuk menyembah sesuatu atau menyembah kepada sebuah hal tertentu. Nah, tinggal bagi kita orang percaya, harusnya, ya, saya dan saudara sekalian sebagai orang Kristen, sebagai murid Kristus, harusnya pokok penyembahan kita, tujuan penyembahan kita adalah pribadi Tuhan Yesus. Ya, kalau
kita nggak nyembah Tuhan Yesus, jangan-jangan kita bukan murid Tuhan Yesus. Karena seharusnya kalau kita murid Kristus, maka yang ada di tahta hati kita harusnya Tuhan Yesus. Harusnya pribadi itu yang kita sembah. Nah, sore hari ini kita mau belajar lebih jauh lagi saudara sekalian. Saya ajak kita membuka ayat firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat. Injil Yohanes pasal yang keempat, ya buka presentasinya. Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 23. Coba dilihat sama-sama. Oke. Ya, sore hari ini kita akan belajar tentang penyembahan lebih jauh lagi. Yohanes pasal 4 ayat 23 dan ayat yang ke-24. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Jadi saudara-saudara sekalian, kita belajar tentang apa itu penyembahan. Kenapa kita harus menyembah, lalu bagaimana kita harus menyembah, lalu kita belajar kapan kita menyembah Tuhan. Ya, kita belajar tentang penyembahan-penyembahan itu. Nah, tapi sore hari ini lebih jauh lagi saya mau ajak kita melihat sebuah pernyataan firman Tuhan yang ditulis dalam Injil Yohanes ini, bahwa begini saudara sekalian, lebih dari penyembahan itu sendiri, Tuhan Allah kita itu menghendaki sang penyembah. Ya, kita boleh tahu cara menyembah, kita boleh pintar cara menyembah, kita boleh hebat dalam menyembah, ya, dengan cara-cara menyembah yang hebat. Tapi saudara sekalian, ayat tadi memberitahu kepada kita begini, bahwa lebih dari penyembahannya manusia, Allah itu menghendaki siapa? Penyembah. Lebih dari penyembahan saya dan saudara sekalian, Allah itu lebih menghendaki kita, pribadi kita yang menyembah Dia, itu yang lebih Tuhan kehendaki lebih daripada penyembahannya. Ya, saya ambil sebuah contoh. Saudara sekalian, dalam 1 Samuel pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Coba kita lihat sama-sama ayat ini. Nanti kita baca lompat-lompat saja karena panjang ayatnya. 1 Samuel pasal yang kelima. Ya, nanti kita baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12, beberapa ayat saja kita baca. Judulnya di situ tabut Tuhan di tanah orang Filistin. Ya, jadi ceritanya orang Filistin itu menang lawan Israel. Lalu ceritanya tabut Allah itu direbut sama mereka karena anggapannya bangsa Filistin yang bikin bangsa Israel selalu menang adalah tabut Allah. Oke ya, jadi kejadiannya seperti itu. Ayat yang pertama bilang begini, sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebenezer ke Asdod. Ayat yang kedua, orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk kemana? Ke kuil Dagon. Diletakkan di mana? Di sisi Dagon. Oke, sampai di situ kita baca dulu saudara sekalian. Nah, jadi tabut Allah direbut dari bangsa Israel. Saudara sekalian, ini bukan direbut untuk disimpan dalam gudang, bukan direbut untuk dibuang di tempat sampah. Saudara perhatikan dalam ayat yang kedua, orang Filistin ambil tabut Allah itu, lalu dibawa masuk bukan ke tempat yang nggak terhormat, dibawa masuk ke sebuah tempat yang namanya kuil Dagon. Kalau saudara baca di Wikipedia, pengetahuan umum tentang apa itu kuil Dagon. Kuil Dagon adalah tempat menyembahnya orang Filistin. Mereka menyembah kepada dewa utamanya orang Filistin. Ya, jadi bukan dewa. Dewa itu kan kalau orang sesembah dewa ada dewa kesekian. Nah, ini dewa utamanya. Dewa utamanya orang Filistin namanya dewa Dagon atau namanya dewa Dagan. Nah, tabut Allah ini dibawa oleh orang Filistin bukan ke tempat yang hina, bukan ke tempat yang di gudang, bukan juga dibuang. Tapi ayat tadi tulis begini, diletakkan di tempat yang terhormat bagi orang Filistin. Taruh di mana? Di kuil Dagon. Tempatnya pun nggak main-main, bukan di belakang, bukan di tengah. Ayat tadi bilang begini, diletakkan di sisi patung Dagon. Artinya saudara sekalian, kalau kita mau bicara orang Filistin berupaya menyembah, orang Filistin sedang berupaya menempatkan tabut Allah, di mana tabut Allah itu kan gambaran dari representasi Allah atau kehadiran Allah.
itu ditempatkan bukan di tempat yang sembarang. Ditaruh di tempat yang sangat terhormat. Di tengah kuil Dagon, sesembahan mereka, tempat mereka menyembah Tuhannya, taruhnya pun di sebelah patung Dagon. Artinya kalau mau bicara tentang menyembah, sebetulnya tujuannya orang Filistin bawa tabut itu mereka mau sembah. Bukan sekedar mau dibawa direbut, bukan. Mereka taruh di dekat patung Dagon, tujuannya mau disembah. Saudara sekalian. Tapi kenapa yang terjadi begini? Ayat yang ke-6 coba saudara lihat. Oke, ayat yang ketiga dulu kita baca, baru lompat ke ayat yang ke-6. Ketika orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Ayat yang keempat, esok harinya Dagon terjatuh lagi. Oke, ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 berkata begini. Tangan Tuhan menekan orang-orang Asdod itu dengan berat dan ia membingungkan mereka. Ia menghajar mereka dengan borok-borok, baik Asdod maupun daerahnya. Coba saudara perhatikan. Kalau tujuannya menyembah, bangsa Filistin punya tujuan mengambil tabut untuk disembah. Mereka bawa bukan ke tempat sembarang, taruh di tempat terhormat, di depan, di dekat patung Dagon yang mereka sembah. Jadi artinya mereka niatnya memang mau nyembah. Tapi yang terjadi saudara sekalian, Allah enggak berkenan. Ayat yang ke-6 bilang begini, tangan Tuhan menekan orang-orang Asdod, dihajar pakai borok-borok, pakai penyakit-penyakit. Bukan hanya orang Asdod, tapi di seluruh wilayah Asdod dihajar Tuhan. Coba saudara perhatikan, sama-sama mau menyembah loh. Bangsa Filistin itu punya tujuan bahwa tabut mau disembah, bukan mau dihina-hina, bukan mau diinjak-injak, bukan mau dihancurkan. Tapi yang terjadi saudara sekalian, ternyata Tuhan gak berkenan kepada orang-orang Asdod. Tangan Tuhan menekan itu. Coba lihat ayat selanjutnya. Ayat yang ke-8 coba lihat. Ayat yang ke-7 boleh kita baca dulu. Ketika dilihat orang-orang Asdod bahwa demikian halnya, berkatalah mereka, tabut Allah Israel tidak boleh tinggal pada kita, sebab tangannya keras melawan kita dan melawan Dagon Allah kita. Ayat 8. Sebab itu mereka memanggil berkumpul kepadanya semua raja kota orang Filistin dan berkata, apakah yang akan kita lakukan dengan tabut Allah Israel itu? Lalu kata mereka, tabut Allah Israel harus dipindahkan ke Gad. Jadi mereka memindahkan tabut Allah Israel itu ke San. Ayat yang ke-9. Tetapi setelah mereka memindahkannya, maka tangan Tuhan mendatangkan kegemparan yang sangat besar atas kota itu. Kota apa itu? Kota apa? Kota Gad. Ia menghajar orang-orang di kota Gad itu dari anak-anak sampai orang dewasa sehingga timbul borok-borok pada mereka. Ayat yang 10. Lalu mereka antar tabut Allah itu ke Ekron. Sampai di Ekron berteriaklah orang Ekron itu. Demikian mereka memindahkan tabut Allah Israel itu kepada kita untuk mematikan kita dan bangsa kita. Ayat yang ke-11. Sebab itu mereka memanggil berkumpul semua raja kota orang Filistin itu dan berkata, antarkanlah tabut Allah Israel itu, biarlah itu kembali ke tempatnya. Sampai di situ kita baca saudara sekalian. Dari ayat ini kita lihat, ditaruh di Asdod Tuhan gak berkenan. Padahal mau disembah loh, ditaruh di Asdod, bukan mau dihina. Dipindah lagi kemana? Ke kota Gad. Sampai di sana orang-orang kota Gad dihajar juga sama Tuhan, ditekan sama Tuhan. Mau dipindah lagi ke kota Ekron. Ini kota-kota bangsa Filistin, Gad, Ekron, lalu Asdod. Ya itu kota-kota orang Filistin. Orang Ekron menolak karena tahu, waduh, di Gad di sana ada tabutnya orang Israel, mereka dihajar oleh penyakit. Di Asdod juga mereka hanya nolak. Akhirnya kesepakatan mereka menyadari bahwa yang namanya tabut Allah harus kembali kepada tempatnya. Jadi saudara sekalian, dari kisah ini kita bisa melihat lebih dari penyembahan itu sendiri, Allah itu berkenan kepada penyembahnya. Jadi bukan soal mau menyembahnya saja yang Tuhan mau ambil dari kita. Dia rindu, ayat tadi dalam Yohanes berkata begini, dia rindu, dia menghendaki. Ya, kalau kata menghendaki itu berarti kan pengen banget. Ya, kata menghendaki itu kan artinya bukan sekedar mau saja. Menghendaki itu berarti saya pokoknya tujuannya itu, maunya itu.
ayat tadi Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24 berkata, Allah itu menghendaki penyembah-penyembah. Jadi saudara perhatikan, walaupun kita tahu bagaimana cara menyembah, ya, kita tahu kenapa kita harus menyembah. Kita tahu bahwa manusia itu harus menyembah. Ya, kita tahu apa itu penyembahan. Tapi ayat tadi menjelaskan kepada kita bahwa lebih daripada penyembahan itu, Allah itu menghendaki saya dan saudara-saudara sekalian sebagai penyembah-penyembah. Ya, jadi ayat yang tadi kita baca, ya, ayat yang tadi kita baca itu saudara sekalian, waktu tabut Allah itu mau dipindahin ke Israel lagi, itu pun bukan dengan cara yang sembarang, saudara sekalian. Kalau kita baca 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-23, nanti saudara baca di rumah, 2 Samuel pasal 6 ya, ayat 1 sampai 23. Pada saat tabut itu mau dibawa, pas tabutnya dibawa lalu ada seorang yang namanya Uza megang tabut itu sembarangan pun akhirnya dihajar oleh Tuhan, dihukum oleh Tuhan. Akhirnya cara membawanya adalah gimana? Daud sendiri yang bawa. Raja Daud bawa dengan cara setiap 6 langkah Daud bikin korban. Sudah tahu, Daud bawa itu dari rumahnya Obed Edom sampai dengan kota Daud atau Yerusalem itu jaraknya sekitar 18 kilo. Ya, jadi 12 mil atau 18 kilometer dari rumahnya Obed Edom mau kembali ke Yerusalem. Nah, Daud itu saudara sekalian bawa tabutnya setiap kali 6 langkah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 berhenti, bikin korban dulu, persembahkan korban dulu, menyembah Tuhan dulu, selesai, jalan lagi 6 langkah. Saudara bayangkan 18 kilo, setiap 6 langkah berhenti. Nah, jadi saudara sekalian, setelah itu dia lakukan, barulah ya Daud yang lakukan ini, baru tabut itu bisa kembali ke hadapan Tuhan di tempat di Yerusalem. Ya, jadi kita semakin mengerti bahwa apa yang Daud lakukan adalah hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi lebih daripada penyembahan yang kita lakukan, Tuhan itu menghendaki kehidupan kita yang berkenan di hadapan Dia. Jadi kita akan belajar lebih jauh lagi, ya, bagaimana kita jadi penyembah yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, kita tahu bahwa pada saat kita menyembah, apa yang tidak bisa kita selesaikan dengan mata fisik kita akan selesai di dalam hadirat Tuhan. Tapi harus seperti apa kita menyembah? Ya, oke, yang pertama, bisa dibuka presentasinya. Yang pertama adalah ini, next. Jadi yang pertama adalah begini, bagaimana kita bisa menyembah sesuai dengan firman Tuhan? Salah satu alat ukur dalam penyembahan, salah satu alat pengukur dalam kemurnian kita menyembah Tuhan adalah ini, saudara, yang namanya kerelaan. Ya, katakan sama-sama kerelaan. Kerelaan. Jadi sama seperti layaknya orang yang sedang jatuh cinta, saudara sekalian ya. Mau melakukan apapun demi orang yang dicinta. Apa saja mau dilakukan kalau cinta sama orang. Rela lah mau lakukan apapun. Ya, bahkan orang bilang kalau orang lagi jatuh cinta itu apa aja namanya? Apa? Ya, berjuta rasanya. Apa saja pokoknya dilakukan. Nah, seperti itu. Orang yang sedang menyembah itu tingkat kemurnian penyembahannya diukur dari yang namanya kerelaan. Artinya begini saudara sekalian, saat kehidupan kita sedang dalam keadaan yang baik saja, lalu kita menyembah, itu belum jadi ukuran sebuah penyembahan itu murni atau tidak bagi Tuhan. Tapi ketika hak kita diambil, kondisi kita yang datang dalam hidup kita tidak baik, tetapi kita masih bisa memberikan diri untuk menyembah, maka disitulah kesejatian dari penyembahan kehidupan kita. Kalau kita sedang dalam keadaan baik ya, berkat melimpah gitu ya, kita menyembah Tuhan ya. Waduh, haleluya Tuhan, luar biasa Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa. Itu hal yang apa ya? Ya, memang begitu gitu ya. Tapi ketika keadaan sulit, keadaan enggak baik sama sekali,
Ada hak-hak kita yang harusnya kita punya tapi tiba-tiba diambil dari hidup kita, dan kita masih bisa memberikan penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Nah, disitulah ukuran penyembahan yang sejati yang Tuhan inginkan dari hidup kita. Ada sebuah kerelaan. Dari kisah yang tadi kita dengar ya, Raja Daud itu dia merelakan haknya sebagai raja loh. Raja, saudara sekalian, Daud itu bukan sebagai gembala, dia sudah jadi raja. Dia nggak pakai baju, dia menelanjangi dirinya hanya pakai kain lenan saja. Di depan seluruh rakyatnya, jalan berapa kilo tadi? 18 kilo. Setiap 6 langkah berhenti persembahkan korban. Jalan lagi 6 langkah persembahkan korban. Saudara lihat, kerelaannya luar biasa. Siapa sih yang mau? Raja loh. Susahnya apa kalau dia nyuruh orang? Angkat, kan gampang ya. Angkat tabutnya, bawa. Tapi itu tidak Daud lakukan. Karena Daud tahu kerelaannya dia akan membuat dirinya jadi berkenan di hadapan Tuhan. Nah, jadi saudara sekalian, yang pertama, salah satu pengukur dari tingkat kemurnian penyembahan kita adalah kalau kita punya kerelaan dari dalam hidup kita. Abraham, saudara sekalian, ketika dia harus menunjukkan penyembahannya kepada Allah, kerelaan apa yang dia tunjukkan? Dia rela anaknya Ishak dipersembahkan. Dia nggak mikir pada saat Tuhan bilang begini, Abraham cuma jawab, ya Tuhan, persembahkanlah anakmu Ishak di Gunung Moria. Ya, dipersembahkan itu bukan hanya dipersembahkan cuma didoakan lalu dibawa pulang, bukan, tapi menggunakan kata Allah yang artinya ditumbuk-tumbuk, diremukan, lalu dibakar dalam arti fisik, saudara sekalian. Abraham disuruh melakukan itu kepada anaknya yang satu-satunya. Saudara tahu penantiannya Abraham berapa puluh tahun dia harus menunggu baru dia punya anak. Tapi ketika anaknya sudah dewasa, Allah suruh apa? Persembahkan anaknya. Nah, kerelaan yang seperti itu yang Abraham tunjukkan. Ketika Abraham rela, haknya dia, anak satu-satunya yang sudah dia nanti lama sekali, tiba-tiba sudah besar, suruh dipersembahkan. Padahal janji Tuhan dulu apa? Bahwa Abraham akan keturunannya seperti bintang di langit, pasir di laut. Lah ini anak satu lahir, udah nunggunya lama, baru mulai besar kok disuruh dipersembahkan. Dipersembahkan itu bukan kayak kita, kalau di sini kita mempersembahkan anak kan ya, anak dibawa hidup pulang hidup. Tapi yang dipersembahkan sama Abraham itu kan seperti mempersembahkan binatang. Bahasa Ibrani bilang diremukan, ditumbuk, dibakar. Itu kata Allah waktu dipersembahkan dengan, waktu Tuhan suruh bilang persembahkan anakmu Ishak. Tapi Abraham itu nggak nolak, dia berangkat. Perjalanan selama 3 hari menuju Gunung Moria, dia nggak banyak pertanyaan, terus dia berangkat menuju ke sana. Ya, jadi saudara sekalian, ini kerelaan yang Abraham tunjukkan. Ya, Abraham disukai oleh Tuhan. Kenapa? Karena kerelaannya. Penyembahannya dia bukan hanya sekedar menyembah Tuhan hanya dengan korban saja, bukan, tapi kerelaan yang muncul dari dalam kehidupannya itu yang membuat Tuhan berkenan kepada Abraham. Jadi kalau saudara sekalian kita mau menjadi penyembah yang sesuai dengan firman Tuhan, maka pastikan dalam hidup kita tuh ada kerelaan untuk menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan bukan hanya dalam keadaan baik saja, bukan saat keadaan senang saja, bukan pada saat keadaan sedang sehat saja, tapi pada saat keadaan nggak baik, hak-hak kita diambil, situasi nggak enak, tapi kita masih bisa berikan diri untuk menyembah Tuhan. Itulah penyembahan yang sejati. Selanjutnya, yang kedua adalah ini saudara sekalian. Penyembahan yang sejati itu mengalir bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Artinya begini, kita menyembah itu bukan karena apa yang ada di luar kita. Kita menyembah bukan karena di gereja musiknya enak. Kita menyembah di dalam gereja itu bukan karena kita sedang terima banyak berkat, bukan. Penyembahan yang sejati itu mengalir dari dalam hati kita keluar. Jadi saudara sekalian, artinya begini, apapun boleh diambil dari dalam hidup kita. Ya, dalam gereja misalnya musik boleh diambil. Atau mungkin kondisi seperti sekarang ini, gereja boleh dilarang untuk ibadah. Ya, karena kondisi maksudnya. Karena kondisi yang seperti ini, gereja mungkin dibatasi untuk ibadah. Ya mungkin lagu mungkin hilang. Mungkin apa yang kita miliki nggak ada. Tapi kalau penyembahan itu lahir dari dalam, maka penyembahan itu akan tetap ada dalam hidup kita. Karena
Ya, poin yang kedua ini adalah penyembahan yang sejati itu mengalir dari kedalaman hati kita keluar. Jadi biarpun di depan mata kita ada hal-hal yang gak enak di depan mata kita, tetap saja gak akan mempengaruhi diri kita untuk menyembah Tuhan. Orang di depan kita, pasangan kita, tetangga kita, keluarga kita mungkin di depan bikin kita jadi sakit hati mungkin. Hubungan kita dengan tetangga kita atau dengan keluarga kita bikin kita kecewa. Tapi kalau penyembahan kita muncul dari kedalaman kita, maka itu gak akan mempengaruhi penyembahan kita. Tetap saja kita menyembah Tuhan. Ya, jadi saudara sekalian, jadi penyembahan itu gak dipengaruhi dari apa yang di luar, tapi itu muncul dari apa yang ada di dalam kita. Oke, yang ketiga, next. Yang ketiga adalah ini. Penyembahan atau menyembah Allah itu bukan sebuah keahlian, saudara sekalian ya. Bukan sebuah keahlian. Menyembah Allah adalah panggilan hidup orang percaya. Jadi jangan bilang begini, oh yang tugas melakukan pujian penyembahan kan hanya pemimpin pujian saja, atau singer-singer saja, atau pemain musik. Bukan, saudara sekalian. Menyembah Allah itu bukanlah sebuah keahlian. Menyembah Allah adalah panggilan dasar hidupnya orang percaya. Panggilan hidupnya saya dan saudara sekalian memang untuk apa? Menyembah Allah. Apa yang saya sampaikan di depan tadi. Di hati kita itu ada sebuah tahta. Tahta itu diduduki oleh sesuatu atau oleh seseorang, oleh pribadi, atau oleh sesuatu. Kalau tahta hati kita itu yang duduk di sana adalah uang, maka apa yang kita lakukan, penyembahan kita akan menuju kepada uang. Kalau tahta hati kita diduduki oleh jabatan kita, oleh materi kita, maka otomatis seluruh kehidupan kita akan tertuju kepada itu. Pokoknya bagaimana supaya jabatannya lebih tinggi, supaya uangnya lebih banyak, supaya materinya lebih berlimpah-limpah. Tapi kalau tahta hati kita diisi oleh pribadi Tuhan, maka seluruh kehidupan kita, gerakan-gerakan kita, keputusan-keputusan kita, respon-respon kita dalam hidup, ya arahnya pasti kepada sebuah pribadi yang namanya pribadi Tuhan Yesus. Ya, karena menyembah itu panggilan hidup kita, panggilan terhadap apa yang bertahta dalam hati kita. Yang bertahta dalam hati kita itu apa? Ya itu yang akan memanggil kita untuk menyembah Dia. Ya, jadi saudara sekalian, siapa yang duduk dalam tahta hati kita itu menentukan siapa yang kita sembah. Dan bagi saya dan saudara sekalian, harusnya pribadi Kristuslah yang harus pribadi yang duduk ada di dalam tahta hatinya kita. Oke, yang keempat selanjutnya. Ini hal yang kemarin minggu juga kita pelajari bersama begini. Kita menyembah Tuhan itu bukan karena kita mengharap pertolongan Tuhan. Ya. Kalau kita menyembah Tuhan hanya karena mengharap pertolongan Tuhan, percayalah saudara sekalian, penyembah berhala juga melakukan hal yang sama. Penyembahan kepada Tuhan itu bukan datang untuk punya niat untuk meminta. Penyembahan kita kepada Tuhan, penyembahan sejati yang kepada Tuhan itu datang untuk kita memberikan diri kita, mengorbankan diri kita, mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Jadi, saudara sekalian, jangan salah konsep. Kalau kita punya konsep menyembah supaya dikasih, maka kita sudah anggap Tuhan sebagai berhala. Karena penyembah berhala juga begitu loh. Orang kalau menyembah berhala, menyembah sesuatu, mereka orang-orang yang suka naik ke gunung-gunung tertentu, ke tempat-tempat tertentu, mereka menyembah sesuatu pasti ada tujuannya. Ya. Kalau orang kan suka naik ke gunung yang suka cari pesugihan, Gunung Kawi ya Pak, Gunung Kawi apakah gunung mana? Mereka kesana tujuannya untuk apa? Ya untuk nyembah. Tapi setelah nyembah mereka mengharapkan supaya mereka diberi sesuatu, mereka dapat pesugihan supaya usahanya lancar. Nah, kalau saya dan saudara sekalian datang kepada Tuhan hanya ngarep pertolongan dari Tuhan, saya mau nyembah Tuhan supaya Tuhan nolong saya lah. Lah bedanya kita sama penyembah berhala apa? Sama saja. Kita menjadikan Tuhan sebagai berhala kita. Jadi konsepnya menyembah Tuhan kita harus ubah. Pada saat kita menyembah Tuhan, kita bukan sedang meminta. Tapi pada saat kita sedang menyembah Allah, kita sedang memberi yang terbaik dari diri kita untuk Tuhan. Bukan meminta.
Saudara perhatikan gaya hidup Tuhan Yesus ya, gaya hidupnya Tuhan itu gaya hidup yang selalu memberi loh. Dia nggak pernah punya gaya hidup meminta. Yang Tuhan Yesus ajarkan dari sepanjang kehidupannya dalam pelayanannya selalu ini, bagaimana memberi, bagaimana memberi, bagaimana memberi. Oleh sebab itu saudara sekalian, dalam penyembahan pun konsepnya bagi kita orang percaya adalah bagaimana kita bisa memberikan, bagaimana kita bisa mengorbankan diri kita. Hati kita lagi sesak dada, kita lagi banyak masalah, lagi banyak pergumulan, tapi kita harus berikan yang terbaik, sikap kita, mulut kita, pujian kita kepada Tuhan. Itu pemberian kita. Jadi jangan kita datang kepada Tuhan menyembah untuk mengharap pertolongan. Kita datang kepada Tuhan dengan segala macam latar belakang kita yang punya pergumulan, nggak apa-apa kok. Kira-kira Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu. Makanya karena Tuhan tahu itu, kita datang nggak usah dengan tujuan meminta. Kita datang kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan, tujuannya adalah kita memberikan diri kita, keseluruhan diri kita, mengorbankan diri kita untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Ya, itu penyembahan yang sejati. Jadi kalau penyembah berhala kan datang untuk meminta sesuatu, berharap sesuatu, ingin mengambil sesuatu dari yang disembah. Kalau kita enggak, kita menyembah Tuhan karena kita mau memberikan sesuatu. Kita berikan diri kita, kita berikan hidup kita untuk kita menyembah Tuhan. Yang kelima, yang kelima adalah begini saudara sekalian. Saya dan saudara sekalian kalau menyembah Tuhan, ya ini poin yang sama yang minggu lalu kita pelajari bersama. Kita akan menjadi sama seperti apa atau seperti siapa yang kita sembah. Ya. Jadi salah satu unsur yang terjadi pada saat kita sedang masuk dalam yang namanya penyembahan adalah melebur atau peleburan. Jadi kita akan menjadi satu, kita akan terhubung, kita akan semakin serupa dengan siapa atau apa yang kita sembah. Ya, kembali saya ulang lagi. Siapa yang kita sembah itu bertahta dalam tahta hatinya kita. Kalau pribadi Tuhan Yesus yang kita sembah, maka otomatis poin ini bilang begini, kita akan jadi sama seperti Tuhan Yesus yang kita sembah. Semakin kita sembah Tuhan, maka kita akan semakin serupa dengan pribadinya. Kita sembah materi, maka otomatis ya gerakan kita ya, kalau kita nyembahnya uang, materi, jabatan, percayalah dalam hidup kita akan begini. Kalau nggak ada untungnya buat menaikkan jabatan saya nggak mau bergerak. Kalau nggak ada untungnya untuk dapat uang lebih buat saya nggak mau melakukan apapun. Pokoknya segala sesuatu yang mendatangkan keuntungan buat pribadi saya akan saya lakukan. Kenapa? Karena itu yang kita sembah. Makanya saudara sekalian, semakin kita menyembah Allah, maka kita akan semakin bertumbuh. Semakin hari semakin serupa, semakin serupa, semakin serupa, dan semakin serupa dengan Kristus. Ya, jadi kalau kita mau semakin belajar semakin serupa dengan Kristus, ya makin banyak sembah Kristus. Kalau mau semakin serupa dengan uang, ya semakin sembah uang aja. Nanti lama-lama kan hijau. Lama-lama kulitnya hijau kayak bulek. Jadi ini yang kelima. Ya, Galatia pasal 5 berkata begini. Ada hal-hal yang serupa dengan iblis itu begini. Percabulan, iri hati, kedengkian, kemabukan, roh pemecah gitu ya. Kalau serupa dengan Allah, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, apalagi kelemah lembutan, penguasaan diri. Mau enggak kita melangkah seperti itu? Caranya adalah ya perbanyak menyembah Tuhan. Karena pribadi Tuhan pribadi yang seperti itu, dia penuh kasih, dia penuh sukacita, dia penuh kesabaran, dia penuh kemurahan, dia penuh kebaikan, dia penuh kelemah lembutan, dia penuh penguasaan diri. Kalau mau jadi sama seperti itu, maka sembah pribadi dia. Maka kita akan menjadi seperti itu. Ya, jadi jangan berupaya susah bagaimana supaya kita punya kelemah lembutan, ini itu enggak. Ini dulu kita lakukan. Kita akan jadi sama seperti pribadi yang paling lemah lembut, yaitu Tuhan Yesus. Pada saat kita semakin perbanyak penyembahan kita kepada Dia. Ya, oke. Yang terakhir ini saudara sekalian, penyembahan adalah pengakuan bahwa Allah ada dalam hidup kita. Penyembahan adalah sebuah pengakuan bahwa Allah itu Immanuel, bahwa Allah itu menyertai kita. Pada saat kita sedang menyembah Dia,
kita sedang meresponi, kita sedang mengakui bahwa Allah itu hadir dalam hidupnya kita. Makanya saudara sekalian, kapan kita menyembah? Setiap waktu. Karena apa? Karena penyembahan itu pengakuan bahwa Allah ada. Kalau kita menyembah cuma ada di gereja, berarti kita mengaku bahwa Allah cuma hadir di gereja saja. Tapi penyembahan adalah pengakuan bahwa Allah ada. Oleh sebab itu, di rumah kita menyembah Tuhan. Di tempat kita kerja kita menyembah Tuhan. Di sekolah kita menyembah Tuhan. Dimanapun kita berada, kita menyembah Tuhan. Kenapa? Ya ini. Pada saat kita menyembah Tuhan, kita sedang mengakui bahwa Allah ada di situ. Ya, kalau Allah ada di situ, ya kalau kita kan ada gini. Kalau kita sedang satu ruangan dengan Pak Presiden, kan nggak mungkin kita makan kakinya naik di kursi kan? Lagi makan sama Pak Jokowi, diajak makan kan nggak mungkin kakinya kita naik gini kan nggak mungkin. Kita pasti punya sikap yang hormat. Kenapa? Karena ada pribadi Pak Jokowi di situ. Karena ada pribadi yang dihormati di situ. Kita nggak akan bertindak sembarangan kalau kita sadar bahwa ada orang yang kita hormati di situ. Nah, membangun kesadaran bahwa Allah itu ada, mulainya dari menyembah Dia. Menyembah Dia itu berarti sedang mengakui bahwa Allah ada. Di kamar kita menyembah Dia, maka kita sedang menyadari bahwa Allah ada di situ. Maka kita nggak bertindak sembarangan pada saat kita sendirian. Karena apa? Karena Allah ada di situ. Orang lain boleh nggak tahu, orang terdekat kita nggak tahu kita sedang ngapain. Tapi pada saat kita sedang menyembah Allah, kita sedang mengakui Allah ada di situ. Pada saat kita sedang mengakui Allah ada di situ, maka kita nggak mau bertindak sembarangan. Kenapa? Ada orang yang kita hormati di situ. Kita nggak mau sembarangan. Maka kalau di dalam pekerjaan kita menyembah Allah, kita nggak gampang-gampang ikut arus korupsi segala macam, menghalalkan segala cara. Kenapa kita seperti itu? Karena kita menyembah Tuhan. Karena kita sadar di pekerjaan kita pun ada Allah di situ. Di keluarga kita nggak main-main dengan keluarga kita. Kenapa? Karena kita sadar bahwa Allah ada di situ, ada dalam keluarga kita, ada dalam rumah tangga kita, ada dalam sekolah kita. Kita sadar Allah ada di situ. Kita menyadari keberadaannya Dia, maka kita nggak bertindak sembarangan dalam kehidupan. Ya, jadi saudara sekalian, makanya bagi kita orang percaya, penyembahan itu bukan how to, bukan bagaimana caranya, tapi penyembahan itu adalah gaya hidupnya kita. Karena bukan cuma di gereja, menyembah Tuhan itu gaya hidupnya kita. Pada saat kita sedang berbaur dengan masyarakat, gaya hidup kita adalah gaya hidup yang menyembah Tuhan. Pada saat kita sedang berbaur, maka orang melihat, oh gayanya gini ya orang yang menyembah Tuhan. Tutur katanya, tindakan-tindakannya, keputusan-keputusannya, respon-responnya dalam hidup pasti menghormati Tuhan. Karena apa? Karena dimanapun kita punya gaya hidup adalah gaya hidup yang menyembah Tuhan. Jadi saudara sekalian, mari dari sepanjang 2 minggu kita belajar tentang penyembahan. Ya, kita tahu bagaimana kita harus menyembah, kita tahu kenapa kita harus menyembah. Sore hari ini kita lebih tahu lagi, lebih dalam lagi tentang penyembahan, bahwa Allah lebih dari penyembahannya. Dia menghendaki saya dan saudara sekalian untuk bisa berkenan di hadapannya, karena Tuhan menghendaki kita sebagai penyembah-penyembahnya Dia. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan menutup ibadah kita sore hari ini. Haleluya. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh rahmat dan penuh kemurahan dalam hidup kami, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami sore hari ini. Kiranya Engkau memeteraikan seluruh kebenaran firman Tuhan bagi setiap kami. Seluruh rangkaian pelajaran kami tentang penyembahan, mari jadikan itu menjadi gaya hidup kami orang percaya Tuhan. Gaya hidup kami bukan gaya hidup sembarangan, tapi gaya hidup kami adalah gaya hidup yang selalu menyembah Tuhan. Gaya hidup yang selalu mengakui keberadaan Tuhan dimanapun kami ada. Bawa kami untuk menjadi penyembah-penyembah seperti yang Engkau kehendaki Tuhan, yaitu penyembah-penyembah yang menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Penyembah-penyembah yang datang bukan hanya dengan tujuan meminta, tapi kami jadi penyembah yang memang kami datang untuk memberikan diri kami, untuk mengorbankan diri kami, untuk memberikan seluruh hidup kami, untuk kami persembahkan sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mohon Tuhan,
Allah Roh Kudus bekerja lebih jauh lagi bagi setiap kami sore hari ini. Meteraikan firman-Mu bagi setiap kami, karena kami percaya firman ini adalah Engkau sendiri Tuhan. Mari biarlah kuasa firman ini boleh mengubah seluruh hidup kami, boleh membawa kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari semakin menyembah Tuhan, sehingga pada ujungnya kami jadi pribadi yang semakin serupa dengan gambaran-Mu ya Tuhan, semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar umat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing. Kiranya tangan-Mu Tuhan, tangan yang penuh kuasa itu menyertai setiap langkah-langkah umat-Mu. Kemanapun umat-Mu melangkah, Engkau menyertai. Sepanjang minggu yang ada di hadapan kami Tuhan, Engkau menyertai setiap langkah-langkah kami Tuhan. Kami tahu Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau menggandeng tangan kami, Engkau menyertai kami dengan kemurahan dan anugerah-Mu yang melimpah-limpah, sehingga kami selalu melihat Engkau ada dan baik bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan Engkau ada di tengah-tengah kami dan memberkati kehidupan kami. Mari sedang semua Tuhan, arahkan hati kepada Tuhan. Kita angkat kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan. Kita terima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus itu kiranya menyertai kami sekalian, mulai saat ini seterusnya sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kembali. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami naikkan doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Terang hidup kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.